Awas buat teman-teman semua, khususnya yang gagal bayar pinjaman online dan juga kredit usaha rakyat. Di video ini nanti akan saya berikan informasi atau bahaya dari gagal bayar pinjaman online dan juga kredit usaha rakyat. Maka dari itu simak terus videonya sampai habis, jangan di skip, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar pinjaman online, seputar kredit usaha rakyat, seputar keuangan, dan juga seputar bantuan pemerintah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, serta selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke topik bahasan kita kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video di MLH Channel, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe dan juga dinyalakan loncengnya. Tujuannya apa? Agar teman-teman mendapatkan notifikasi video di saat saya mengupload video terbaru. Oke ya teman-teman, balik lagi ke topik bahasan kita kali ini. Kita ingat di awal tahun kemarin itu banyak sekali teman-teman yang bertanya seputar kredit usaha rakyat. Baik itu bagaimana cara pengajuannya, kemudian persyaratannya apa saja, limit pinjamannya berapa, kemudian bagaimana apabila saat pengajuan ternyata ditolak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di bulan September ini atau hampir di akhir tahun gitu ya, mulai banyak yang bertanya bagaimana apabila gagal bayar atau kredit macet, baik itu pinjaman online maupun kredit usaha rakyat. Perlu diketahui teman-teman, di video-video saya sebelumnya seringkali saya ingatkan ke teman-teman semua sebelum mengajukan pinjaman ke perbankan gitu ya, harap teman-teman benar-benar bisa mengkalkulasi atau tujuannya itu untuk ini, agar tidak sampai terjadi suatu hal yang menyebabkan teman-teman mengalami kredit macet atau gagal bayar. Itu terus saya sampaikan ke teman-teman semua di video-video saya sebelumnya. Karena apa? Karena pada saat melakukan pinjaman itu memang persyaratan cukup mudah teman-teman. Yang susah adalah melakukan pembayaran bulanannya. Nah, terbukti di bulan-bulan ini banyak sekali teman-teman yang bertanya atau bahkan curhat gitu ya. Ada yang sudah gagal bayar, ada yang usahanya sedang bermasalah atau kolaps sehingga tidak bisa membayar, atau bahkan ada yang hampir jatuh tempo tapi uang untuk membayarnya ini belum ada. Nah, di video ini akan saya berikan resikonya lah, resiko dari gagal bayar. Baik ini gagal bayar di pinjaman online seperti pinjol gitu maupun di kredit usaha rakyat atau perbankan. Resiko yang pertama, pastinya teman-teman akan dikejar-kejar bagian penagihan. Jadi pasti di saat teman-teman sudah melewati masa jatuh tempo dan belum bisa membayar, maka teman-teman akan dikejar-kejar oleh pihak penagihan atau kolektor gitu ya, debt collector. Nah, debt collector ini bisa secara online, itu bisa lewat WhatsApp, telepon, atau SMS, bisa juga secara offline, ini datang ke rumah teman-teman sesuai alamat KTP yang teman-teman cantumkan. Selain dari pihak penagihan ini, yang kedua pastinya denda bunga akan berjalan. Jadi ketika teman-teman gagal bayar atau kredit macet gitu ya, pastinya denda akan terus berjalan teman-teman. Kemudian yang ketiga, di saat teman-teman
pada saat pengajuan tadi itu melampirkan jaminan. Nah, jaminan dari teman-teman ini resikonya bisa saja akan disita, gitu teman-teman. Jadi ada 3 ini, dan juga yang keempat itu pastinya nama teman-teman akan masuk ke Slik OJK. Nah, di Slik OJK nanti itu ada call 1, call 2, call 3, dan seterusnya. Itu teman-teman bisa cari-cari di Google gitu ya. Bagaimana maksud dari call 1, call 2, call 3, dan seterusnya. Nah, pesan saya buat teman-teman yang sekarang sedang gagal bayar atau memang usahanya sedang kolaps atau memang penghasilannya sedang menurun sehingga tidak bisa membayar cicilan, saran saya kuatkan mental teman-teman. Kenapa kuatkan mental? Karena kebanyakan orang-orang yang gagal bayar itu mentalnya down ketika bagian penagihan itu mulai menghubungi teman-teman. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau memang teman-teman tidak punya uang untuk membayar pinjaman, ya udah gagal bayar saja, kemudian kuatkan mental. Di saat ditelepon atau dikunjungi, sampaikan apa adanya, daripada teman-teman nanti sampai kena mental gitu ya. Karena kita tahu banyak sekali berita-berita itu ada yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman tidak sampai seperti itu. Maka dari itu saya berpesan ke teman-teman semua, khususnya yang mengikuti channel saya ini, untuk kuat mental gitu. Selain kuat mental, pastinya teman-teman juga harus berusaha mencari dana tambahan. Nah, dana tambahan ini bisa dari keluarga mungkin atau dari saudara. Tujuannya untuk apa? Jangan langsung dipakai membayar, nanti bulan depannya akan mengalami kesulitan juga. Jadi dana tambahan ini buat mungkin menguatkan usahanya, atau mungkin diputar lagi biar dapat penghasilan tambahan, seperti itu. Tujuannya apa? Agar teman-teman bisa survive sampai tagihan teman-teman ini benar-benar lunas gitu ya. Karena kan ada beberapa jatuh tempo gitu ya, ada yang 12 bulan atau mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Jadi teman-teman memang harus benar-benar memutar otak atau lebih ekstra gitu usahanya agar teman-teman bisa melunasinya. Tapi Bang, kalau memang saya benar-benar sudah mentok, sudah pasrah, mau disita pun nggak apa-apa, ya udah, berarti memang resikonya akan seperti itu. Jadi jaminan yang teman-teman berikan tadi akan disita, dan pastinya nama teman-teman akan masuk ke Slik OJK. Tapi itu lebih baik ya teman-teman, daripada teman-teman kena mental dan kemudian melakukan hal-hal yang merugikan teman-teman sendiri. Ya, perlu diingat itu teman-teman. Jadi untuk resiko gagal bayar seperti itu, harap teman-teman bersabar, kuatkan mental, terus berusaha, dan jangan lupa untuk berdoa. Oke? Demikian video ini, semoga teman-teman yang mengalami gagal bayar segera diberikan kemudahan, segera bisa melunasi, dan juga bagi teman-teman yang mungkin masih lancar pembayarannya, saya doakan juga seterusnya lancar sampai benar-benar lunas. Oke? Jika video ini dianggap bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.